Halo, terima kasih udah mendengarkan podcast gue sebelumnya. Oh iya, kali ini gue pengen cerita kelanjutan kisah podcast horor gue yang kemarin bertemu dengan sosok pocong dan berlanjut sampai ke rumah. Oh iya, dengerin terus ya podcast gue dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Setelah kejadian saya bertemu sosok pocong dan mengalami hal aneh di rumah, dan ketika keluarga saya dikirim guna-guna, itu nggak selesai begitu aja. Seminggu menjelang kejadian itu, orang rumah awalnya biasa aja dengan kejadian kemarin. Kalau perasaan dendam, mungkin ada kalau berpapasan sama orang yang kirim guna-guna ke rumah waktu itu. Kayak nggak ada rasa bersalah gitu. Kita juga nggak mau menyudutkan mereka karena kita tahu bukan kita yang melihat, melainkan sesepuh kita yang membuang guna-guna waktu itu. Yang bikin kita sekeluarga kaget, ketika adik saya yang paling kecil main dekat wilayah rumahnya, orang tersebut melihat ke arah adik saya dan berbicara kecil. Itu kata adik saya pas pulang ke rumah. Ayah saya dibuat marah waktu itu dan kembali memanggil sesepuh rumah saya. Pas banget di sini intinya. Menjelang jam 11 malam, saat sesepuh lagi ngobrol dengan ayah saya, dan waktu itu saya mau siap berangkat ke kosan, adik saya turun dari atas ke bawah dengan lari. Katanya, dia melihat sosok tinggi besar di sudut tembok dengan kuku yang panjang, rambut yang gondrong dan keriting. Kami bertiga semakin marah, lalu kita naik ke atas, itu kita nggak ngeliat apa-apa. Cuman coretan tembok aja yang kita lihat. Ya udah, mungkin juga udah malam waktu itu. Jadi sesepuh saya memutuskan untuk pulang. Ayah saya menyuruh saya untuk tidak dulu kembali ke kosan saat itu. Ya udah akhirnya saya menurutinya. Saya nemenin adik saya tidur di bawah di kamar tamu yang memang disediain untuk sanak saudara yang akan datang. Di sini saya kaget benar sejadi-jadinya ketika ayah saya ngebangunin di jam 2 pagi waktu itu. Saya kaget ada sesepuh saya. Ternyata mereka berdua sudah janjian seusai sholat tahajud malam. Saya ikut ayah ke atas ke kamar adik saya. Dengan membawa sebuah lilin dan bawang putih serta kembang, dan saya disuruh membaca ayat kursi pada saat itu. Mungkin menurut saya agak sedikit bingung buat saya antara musyrik dari lilin dan kembang yang saya bawa. Ketika saya sampai di atas ke kamar adik saya, gelap memang posisinya saat itu. Sejam kita diam di kamar gak ada apa-apa. Lalu ayah mau izin dulu ke kamar mandi. Saya sendirian di kamar, sementara sesepuh saya di bawah di ruang tamu sambil berzikir. Saat itu saya membaca surat An-Nas, masih inget banget. Karena dulu kecil kalau kata ibu, baca surat Muawwizataini itu akan bisa mengusir setan dan jin. Di ayat terakhir surat An-Nas, saya kaget pintu ketutup dengan kencang dan teriakan adik saya di bawah kedengaran jelas banget. Padahal posisinya dekat ibu, kakak, dan adik saya satu lagi. Saya mikir, pintu ini ketutup tapi ayah nggak balik lagi ke sini. Asli bener, kalau kemarin saya masih bisa bawa kabur, bawa lari motor saya saat bertemu sosok pocong. Di sini saya nggak bisa gerak sama sekali, dan teriak pun susah. Bener banget. Kalau mau berani, ya beraniin aja sekalian. Makin kesini makin panas hawa di dalam kamar adik saya. Orang di bawah banyak menyebut istighfar, saya masih bisa jelas mendengarnya.
Mungkin saya diam di atas sambil membaca surat muawwidzatain ini akan tenang. Dan sambil menutup mata, emang redup suara istighfar dari bawah. Dan emang saya tidak mendengar lagi suara istighfar dari orang-orang di bawah kamar adik saya. Belum saya buka mata saya saat itu, karena belum ada ayah yang buka pintu saya di atas, di kamar adik saya. Penasaran sama keadaan sekitar yang makin panas, saya maksakan buat buka mata. Akhirnya bisa kebuka. Tapi pas kebuka emang gak ada apa-apa di sekitar saya. Dan saya bisa jalan. Kaget bukan main ketika kalian di satu ruangan gak ada orang, terus kalian mendengar suara benda jatuh. Jam dinding itu lumayan berat ya. Dan itu gak digantung di tembok melainkan di atas lemari. Itu jatuh. Emang pada dasarnya saya juga seorang yang selengean dan keras kepala. Akhirnya saya nengoklah ke belakang. Pernah nggak kalian berhadapan langsung muka sama muka dengan jarak sekian sentimeter dengan makhluk halus? Itu yang saya alamin. Saya melihat sosok itu yang diceritain adik saya mungkin lebih mirip sosok genderuwo. Nggak akan bisa melawan. Yang saya heran, kenapa ketika saya langsung berhadapan dengan sosok kasat mata tersebut, saya nggak bisa baca ayat kursi. Yang saya ingat hanya saya ngomong kasar depan dia. Gila lu anjing, ngapain nongol depan gua? Udah itu aja yang saya ingat. Soalnya setelah itu saya dilempar sama dia ke arah pintu. Kalau dibilang kayak film horor, ya ini yang saya rasain. Di situ ayah saya langsung ke atas, kaget. Karena ayah dan yang lain di bawah ngelihat saya tuh ngebantu adik saya. Bahkan sempat nemenin adik saya di bawah kamar mandi untuk cuci muka. Padahal saya sendiri berada di atas di kamar adik saya. Dan masih memegang lilin dan air kembang yang kita bawa waktu ke atas. Dan ayah ke atas bertemu saya. Semua yang saya bawa udah berantakan. Ini tuh rasanya kayak paranormal activity. Asli, kalian bisa menilai sendiri. Ayah kesal waktu itu dan ustadz atau sesepuh saya masih mencari tahu. Akhirnya mereka ke arah rumah yang ngirim gudang guna waktu itu. Karena posisinya kita masih mengira kalau dia ngirim lagi. Ternyata benar. Sesepuh saya melihat makhluk itu terbang ke atas rumah orang tersebut. Dibacain doa kata ayah saya sambil ayah saya melempar garam dan air kembang yang dia bawa. Katanya, menjelang beberapa menit berdoa, keluarlah api di ruang tamu orang tersebut. Bener aja, kalau dibilang orang itu yang ngirim, ya berarti memang orang itu yang mengirim. Padahal orang itu rajin aktif sholat dan mengaji di masjid dekat rumah saya. Dan sesepuh saya juga kaget kenapa bisa melakukan hal seperti ini. Oh iya, satu lagi. Ayah saya memang punya kemampuan bisa melihat dan melawan makhluk kasat mata tersebut. Di situ nggak tinggal diam. Ayah langsung masuk ke arah teras sambil melempar sesuatu, kata sesepuh saya. Dan setelah melempar, ayah dan sesepuh saya langsung kembali ke rumah. Tahu nggak gimana setelah itu? Keesokan harinya, orang yang mengirim guna-guna ke rumah saya menjadi gila. Tiap lewat depan rumah, dia hanya berkata minta maaf sambil ketawa. Dan ngelakuin hal aneh di sekitar rumah sampai warga pada takut dan heran kenapa dia bisa begini. Karena kita nggak mau ceritain. Takutnya keluarga kita nanti jadinya asing dan dijauhin sama mereka. Akhirnya keluarga tersebut memutuskan untuk pindah dari perumahan tempat saya. Dan alhamdulillah, kejadian iri seperti itu lagi nggak terjadi di perumahan saya. Sekian sih kelanjutan podcast ketemu pocong di kuburan dan berlanjut ke kejadian di rumah. Nah, semenjak saat itu, saya selalu bisa merasakan hal aneh di luar nalar saya. Oh iya, nanti saya mau cerita pengalaman saya naik kereta hantu dari Manggarai dan nyasar sampai Purwakarta, di mana di situ banyak bangkai kereta dari kecelakaan dan emang kereta yang udah nggak layak untuk jalan.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan balik lagi nanti di cerita Ezi selanjutnya ya, di podcast horor selanjutnya. Terima kasih.